Jadi kalau untuk kanker payudara itu sebenarnya adalah kanker yang terjadi di payudara. Itu bisa berasal dari kelenjar susunya atau dari salurannya. Jadi yang kita tahu tuh masyarakat harus tahu tuh kalau payudara itu dia terdiri dari kelenjar yang menghasilkan susu dan salurannya. Nah, ini si sel kanker ini tuh bisa terjadi di tempat yang menghasilkan susunya itu atau di salurannya. Nah, kemudian selain dari situ kan payudara ini juga terdiri ada dari jaringan lemaknya, ada jaringan ikatnya yang menggantung payudara. Nah, di situ juga bisa terjadi kanker, sel kanker itu bisa ada di situ. Nah, kemudian kalau untuk tadi perkembangannya ya. Nah, perkembangannya itu dia biasanya pertumbuhannya cepat. Gitu. Kalau sudah ada gejala ya pertumbuhannya akan cepat. Beda dengan sel-sel normal. Kalau sel-sel normal itu kan dia ada waktu untuk pertumbuhan. Misalkan kita simpan lah katakan 30 hari sel normal untuk bertumbuh. Nah, kalau kanker payudara ini, kalau kanker terutama misalkan salah satunya kanker payudara, dia nggak perlu 30 hari untuk bertumbuh. Untuk bertambah banyak itu dia bisa lebih cepat, bisa dalam waktu 10 hari dia udah yang asalnya cuma 2 sel jadi 10 sel dan perkembangannya itu tidak terkontrol. Gitu. Jadi pertumbuhannya sangat cepat. Untuk pencegahan itu kita harus tahu dulu sebenarnya penyebabnya apa sih dari kanker payudara. Nah, yang seperti kita tahu bahwa kanker payudara itu kita nggak bisa bilang penyebabnya pasti A, pasti B, nggak bisa. Kecuali dia emang udah punya ada riwayat genetik ya, ada keturunan keluarga. Tapi kanker itu nggak hanya kanker payudara dan kanker yang lain itu dia adalah terjadi karena akumulasi dari beberapa faktor resiko. Gitu. Jadi untuk kanker payudara sendiri kita bisa membedakan dia menjadi faktor resiko yang bisa dirubah dan tidak dirubah. Kalau yang misalkan tidak dirubah itu kayak misalkan ya udah pasti usia semakin tua akan resikonya akan semakin tinggi. Kemudian jenis kelamin, perempuan pasti akan lebih beresiko. Kemudian dia faktor hormonal, misalkan dia riwayat menstruasinya bagaimana. Kalau misalkan dia menstruasinya kurang dari usia 12 tahun itu justru resiko tinggi terkena kanker payudara. Atau menopausnya terlambat di atas usia 60 tahun masih menstruasi itu juga menjadi resiko. Kemudian wanita dia pernah riwayat hamil atau tidak. Kemudian punya anaknya berapa, lalu menyusui. Kemudian setelah itu ada riwayat hormon, kontrasepsi hormon yang digunakan. Itu faktor-faktor ada yang bisa diubah dan tidak bisa dirubah. Kemudian ada faktor lingkungan juga. Misalkan dari dia aktivitasnya suka berolahraga atau enggak. Makanan. Kemudian riwayat konsumsi alkohol dan juga merokok. Gejala awal dari kanker payudara itu biasanya adalah suatu benjolan. Tapi biasanya benjolan tersebut tidak disertai dengan rasa nyeri. Kecil, kadang-kadang kalau ada yang ketahuannya udah kecil, ada yang ketahuannya udah sebesar kelereng kayak gitu, tapi tidak nyeri biasanya. Nah, itu yang kadang-kadang masyarakat karena tidak nyeri jadi diabaikan. Nah, cuman yang kita harus tahu lagi ternyata untuk keluhan-keluhan di payudara sendiri, keluhannya tidak harus selalu benjolan. Dia masih ada keluhan lain yang harus kita waspadai, yang kita harus concern nih. Misalkan adalah keluar cairan dari puting. Di luar dia menyusui ya. Kemudian misalkan ada luka yang tidak sembuh-sembuh di daerah putingnya, atau ada kemerahan, perubahan ukuran dari payudara kanan dan kiri terasa ada berbeda, atau terasanya kayak kok jadi kayak lebih kenceng, kerasa kayak ada yang bagian-bagian keras, bukan benjolan, dia bukan suatu benjolan, tapi kok kayaknya ini kayak lebih tebal sedikit jaringannya si payudaranya, atau kulitnya seperti tertarik kayak gitu. Jadi kita harus tahu ternyata nggak cuma benjolan aja nih keluhannya, macam-macam yang harus kita waspadai dan harus kita evaluasi. Ya, jadi memang untuk dominasinya memang di kanker payudara itu di perempuan, tapi bukan berarti laki-laki juga tidak beresiko terkena kanker payudara. Ada, tapi angka kejadian itu sangat kecil, hanya 1%. Kita bisa saling mengingatkan ke keluarganya harus aware, atau misalkan dia punya riwayat genetik, tadi kita harus saling mengingatkan ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata sudah terdiagnosis dengan kanker payudara, memang harus support dari keluarga itu mendukung, karena pasiennya sendiri kan pasti dia mengalami denial, depresi. Cuman yang perlu kita ketahui ternyata kalau pada orang yang sakit kanker itu ternyata keluarganya juga bisa ada yang harus kita perhatikan. Kalau misalkan kita jarang olahraga, ya sekarang kita harus jadi lebih sering olahraga. Gitu kan, itu kan mempengaruhi ya. Kita punya berat badan berlebih, obesitas ya dikurangin. Gitu karena itu meningkatkan faktor risiko juga. Kemudian untuk pencegahannya lagi, kalau misalkan adalah dengan screening dan deteksi dini. Gitu. Kalau screening itu kita
belum ada keluhan juga, kita tes screening aja, periksa aja, sadari dan sadanis tadi. Tapi kalau misalkan sudah ada gejala nih, ya kita deteksi dini, langsung ke tenaga kesehatan gitu, langsung dicek karena untuk memastikan ini tuh sebenarnya berbahaya atau enggak, tindak lanjut apa yang harus kita lakukan.